Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, Pak Ustaz, sebelum kita mulai menghafal Al-Qur'an, Ustaz akan kasihkan beberapa penjelasan untuk kita. Pertama sekali Ustaz mau dengar dari kalian. Ada yang ingin bertanya tentang terserah kalian mau nanya apa aja. Yaitu tadi satu ya kan. Yang lain ada? Jam 2 kurang 3 menit. Jam 3. Boleh lewat, boleh kurang. Tergantung kalian. Kalau kalian semangat belajarnya, cepat kita pulangnya. Tapi kalau banyak-banyak ribut malas, sudah kita lamakan sikit. Ada lagi? Ada problem dengan kehidupan kalian? Langsung ngaji aja ya? Oke, baik. Tadi ada pertanyaan, saya berarti satu pertanyaan ya. Ya, dengarkan. Tadi temannya, untuk apa kita membaca arti daripada Al-Quran? Baik. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Latinnya itu bukan tulisan Arab. Ya. Jadi tulisan Al-Qur'an itu bagusan duduknya Pak Ustaz. Ya. Kita dari besar, kita sudah dewasa, mulai lagi kita memperbaguskan akhlak lagi. Mulai lagi memperbaguskan sopan santunnya. Anak Pak Ustaz, coba kalian pikirkan, kalau anak Pak Ustaz ke sini pakai celana pendek, kira-kira bagus atau tidak? Enggak bagus. Atau Ustaz kira-kira ceramah sambil gini, bagus atau tidak? Tidak. Pakai topi koboi gitu kan? Gimana? Bagus atau tidak? Tidak bagus. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan sopan santun, nggak beretika. Artinya apa? Orang yang nggak punya etika, ya itu dia akan hina, nggak dihormati orang. Dan etika ini diajarkan dalam agama kita, agama Islam. Ya, bahkan Ustaz sebagai guru sama kalian punya etika. Makanya Ustaz kalau ngajar sama kalian tuh, Pak Ustaz, kenapa kalian ribut-ribut aja? Ustaznya nggak marah. Kenapa kira-kira? Kalian tahu? Ya, karena itu etika, Pak Ustaz. Besok kalian, kalau ada di antara kalian yang menjadi guru, ingat itu. Ya, kalian itu memperlakukan murid, adik-adik kalian, jangankan jadi punya murid, sama adik-adik kalian lah. Kalian tuh harus punya etika sama adik kalian, sama yang lebih kecil. Jangan berlaku semena-mena. Kalau kalian berlaku semena-mena, ya, itu kalian dapat dosa. Itu dalam surah Wadduha tuh, ya kan? Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima wa wajadaka dhalal fahada wa wajadaka ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa. Nah, kita ini sebagai hamba Allah. Ada enggak manusia yang enggak hamba Allah? Enggak ada. Semua kita ciptaan Allah. Coba kalian. Kalau kalian menyayangi adik kalian itu nikmat atau tidak? Nikmat, tenang. Sama dengan Ustaz. Kalau Ustaz memperlakukan kalian itu dengan baik, nikmat, Ustaz juga nikmat gitu. Tenang. Tetapi kalau Ustaz marah-marah sama kalian, itu justru akan mempercabut nikmat. Ustaz yang gelisah, kalian gelisah, enggak tentram. Ya. Jadi begitulah Islam itu mengajarkan kepada kita. Dan ini tak akan kalian jumpai kalau tak akan kalian jumpai ketika orang tersebut tidak paham agama Islam. Kalian akan menjumpai itu hanya pada orang-orang yang paham agama bukan hanya Ustaz. Tahu Nabi Muhammad? Ya. Nabi masa nggak tahu?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia tu berdakwah. Kalau ustaz di sini digaji atau tidak? Gaji, digaji ustaz. Ada uang terima kasih dari kalian untuk ustaz. Ya kan? Impak-impak kalian lah. Nah, ada kalian bayar ustaz. Tapi kalau Nabi Muhammad ada atau tidak? Enggak ada. Bahkan yang paling salah satu mukmin yang terbaik itu, yang paling bersejarah itu ialah ketika Nabi Muhammad lagi sedihnya, lagi ditolak-tolaknya dakwah, ia pergi ke desa Taif, kampung Taif. Ya kan? Sesampainya di kampung tersebut, bukannya dakwahnya diterima, ya, ia malah dilempari sampai berdarah. Kalian tengok psikologinya. Sifat Nabi Muhammad ditawari oleh malaikat Jibril, kalau mau Nabi Muhammad itu mengizinkannya, gunung itu akan ditimpakan satu kampung itu. Ternyata Nabi Muhammad tidak mau. Beliau Nabi Muhammad malah mendoakan seluruh kampung Taif itu nanti akan menjadi orang orang mukmin, orang yang beriman kepada. Bayangkan, udah enggak mengharap apa-apa, dilempar lagi. Kalau kalian dilempar adik kalian gimana rasanya? Kejar balik gitu. Gitu, makanya itu harus kalian, itu tadi yang mentadabburi ayat tadi ya, dimaknai. Jadi Al-Qur'an itu jangan cuma sampai di kerongkongan, dibaca saja, tapi masukkan dalam kehidupan. Untuk masukkan dalam diri kita, itulah gunanya kita mentadabbur. Ini salah satu contohnya. Perlu kita hayati. Ya, makanya napa Ustaz? Makanya kalau kalian betul-betul, makanya orang dulu itu kenapa mereka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mereka tak banyak-banyak ngajinya, tetapi mereka betul-betul mentadabburnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu surah saja orang zaman dahulu tu betul-betul meyakini dengan satu surah Qul huwallah Al-Ikhlas itu mereka bisa menjadi mulia, mereka bisa menjadi dekat kepada Allah, mereka betul-betul menjaga akhlak dan adabnya baik sesama manusia, ya kan, sesama semua makhluk maupun kepada Allah. Akhirnya mereka menjadi mulia. Banyak orang dulu kenapa Ustaz? Mulia karena cuma satu surah aja. Kalian berapa surah dalam diri kalian? Qul huwallah hafal? Al-Ikhlas hafal? An-Nas hafal? Bahkan sampai An-Naba. Yang jadi pertanyaan, kalian sudah jadi orang mulia atau belum? Kenapa bisa kira-kira? Itu tadi. Al-Quran jangan cuma sampai di tenggorok. Perbaiki akhlak kita, ucapan kita, sikap kita sama orang tua kita, sama guru kita. Mulai perbaiki. Bisa ya? Jadi paham ya? Okey, baik tuan dan puan. Jadi salah satu kita waktu-waktu yang terbaik itu dalam mentadabburi Al-Quran itu ialah ketika kita lagi masa-masa sedihnya misalnya, ya kan? Enggak naik kelas, orang naik kelas semuanya, ya kan? Orang dikasih jajan sama orang tuanya, kita enggak dikasih jajan, lapar lagi, ya kan? Tadabburi ayat Al-Quran. Biasa hal seperti itu tuh dalam keadaan sedih itu biasanya kita mampu. Ya. Kenapa? Ustaz sudah rasakan kemarin. Ustaz kemarin tuh, kenapa Ustaz kalau kalian masih enak, masih mendingan di sini kan, tapi lumayanlah ada perjuangan kalian kan, karena Ustaz tengok ada yang pulang sekolahnya jalan kaki, ya kan? Ustaz dulu pulang sekolah juga jalan kaki, pergi sekolah juga jalan kaki. Kalian pergi sekolah diantar? Ada juga yang jalan kaki. Pakai Honda semuanya pergi ke sekolah. Okey, separuh jalan. Dulu Ustaz gitu juga. Dulu Ustaz waktu selama 3 tahun Ustaz tu ke sekolah tu enggak semuanya, kadang-kadang diantar juga, tapi kebanyakan lebih jalan kaki juga. Ustaz jalan kaki ke sekolah, kemudian pulang sekolahnya
pulang sekolahnya itu Ustaz mampir dulu karena memang lapar. Kalau dulu kan nggak boleh bawa makanan kan ke sekolah. Tapi buat jajan boleh. Lapar. Itu Ustaz biasanya kalau zuhur tuh mampir dulu ke masjid, baru sampai ke rumah. Bayangkan kalian tuh. Jadi ada sekolah, ada masjid, baru jam 1. Habis nanti berangkat lagi ke sekolah. Kalau Ustaz tu ikut kegiatan rohis, kemudian pramuka, tu ikut Ustaz juga kegiatan gitu kan. Itu balik sekolah makan, pergi lagi ke sekolah. Tu mampir lagi ke masjid. Itu saya ingat tu. Ustaz menghafal surah Al-Qari'ah dan apa? Hal ataka hadil ghasiyah. Kemudian hal ata alal insan. Al-insan. Itu terus tu. Dan hikmahnya salah satu yang Ustaz alami kemarin tu ialah banyak urusannya dimudahkan. Makanya nak Ustaz. Ustaz tanya nih, di sini semuanya orang kaya semua? Siapa yang di sini dikasih jajan sama orang tuanya 50.000? Di bawah 50.000 semuanya. Ada yang toke sawit sini orang tuanya? Hah? Nggak ada yang toke sawit? Ya, baik anak Ustaz. Intinya gini, saya kata gini, anak Ustaz, kalau kita jadi orang kaya lah, orang kaya dan orang yang miskin itu mulia mana? Mulia orang miskin? Kok bisa? Hah? Nah, sekarang saya balik. Berarti sepakat nih, orang miskin yang lebih mulia daripada orang kaya. Ustaz tes, kemana? Orang miskin, orang kaya itu mereka banyak duit, tapi biasanya mereka tak pandai bercarut tuh. Biasanya bahasanya sopan santun. Datanglah kalian ke rumah Pak Haji Zul nah. Sopan santun mereka tuh mana kan? Tapi kita orang kaya, tapi orang kaya atau tidak? Orang kaya. Ada orang yang miskin, ya kan? Tapi sikapnya carut marut. Mana yang mulia, orang kaya atau orang yang miskin? Jadi jelas ya. Bukan kemuliaan itu bukan persoalan Anda kaya atau kita miskin. Kita miskin atau kita kaya itu bukan persoalan mulia. Tetapi dalam keadaan kaya, kalau kita bersyukur, kita akan mulia. Begitu juga dengan keadaan kita yang miskin, kalau kita sabar, kita akan mulia. Paham? Jadi walaupun kita miskin, kalau kita sabar, banyak keinginan kita tidak dikabulkan, ya kan? Kemudian kita menahan emosi kita, bertutur kata yang lemah lembut, ya. Apalagi menerima keadaan yang susah payah tersebut, itu kita akan mulia. Bahkan istimewanya orang miskin itu salah satunya ialah besok kita akan mati besok kan? Ya. Besok kenapa kalian takut mati? Ya taubat dulu ya, taubat banyak-banyak. Nah, haji dah bagus ya. Nah, besok kita di akhirat, salah satu keistimewaan orang miskin itu ialah mereka masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Kok bisa? Kenapa kira-kira? Enggak, karena saya bilang tadi, bukan masalah pelit atau sikapnya. Enggak juga. Enggak, bukan masalah rumahnya. Enggak ada masalah dengan rumahnya. Kenapa kira-kira? Hah? Ya, bagus. Ya. Nah, salah satu sebab orang miskin itu lebih dahulu masuk surga itu ialah karena hisabnya. Tahu hisabnya? Diperhitungkan. Kalau misalnya gini.
Hah? Lanjut ya, oke lanjut ya. Nah, salah satunya hisabnya apa Ustaz? Jadi, orang yang miskin tersebut apa yang mau dihisap? Orang miskin itu, ya kan? Misalnya sebulan aja terbaca, gajinya cuma, anggaplah dapat duit cuma 1 juta. Kalau orang kaya sampai 1 triliun, kira-kira dihisap berapa lama tuh? Nah, terbayang kan? Jadi, kalau harta ini kita nanti ditanya sama Allah, dari mana kita dapatnya dan ke mana kita guna. Sama dengan kalian. Nih dapat dikasih jajan sama orang tuanya 50.000. Kalian pakai buat yang tidak-tidak, ya kan? Buat beli rokok gitu kan. Ada yang merokok sini? Itu kalau yang kayak gitu nanti dihisap. Ya, itu dihisap besok. Dihisap tanah apa Ustaz? Paham? Apalagi duitnya yang lebih banyak, makin lama dihisapnya. Apalagi kalau kenapa Ustaz? Apalagi kalau sampai mendapatkan harta dengan cara yang itu tambah parah lagi anak Ustaz. Ya. Jelas? Nah. Oke, baik kesimpulan anak Ustaz. Jadi sebelum kita mulai doanya, penjelasannya intinya gini. Ini semua Ustaz sampaikan kepada kita semua supaya menjadi bekal pandangan dalam hidup kita, supaya kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Kita punya prinsip, tujuan kita cuma satu, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita seleweng-seleweng akhirnya menggunakan cara-cara yang haram. Dan justru itu akan membuat kita tidak selamat di akhirat. Jelas? Baik anak puasa, oleh karena itu baik kita perbanyak amal kita dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan bagi kita untuk menjadi seorang yang hafiz Al-Quran. Ala hazin ya Al-Fatihah. Bismillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan mulai dihafal Al-Qur'annya ya. Kita panggil ya. Ya. Kalau yang udah dipanggil, berarti kita nunggu siap semuanya dipanggil, baru dipanggil lagi ya. Kemana? Kalian suka kali ke WC? Hah? PR? Kenapa? Apa? R. Bisa sedikit separuh lah. Boleh, cepat ya. Dimulai dari cepatnya. Minumnya bahasa ini cepat. Juliana.
pulang? Juliana pulang? Selamat. Juliana Zahra Melianti. Zahra. Mana Zahra? Baca. Apa-apa, ya. Apa? Banyak kali. Cepatlah. Suruh yang lain cepatnya. Hal, hal. Ini lamnya sukun huruf lam. Kalau wa ada lam sukun, lamnya menjadi l. Wal, ya. Wal am. Sama dengan lam tadi. Ma al. Fajr. Bismillah. Bilang di sini apa yang bisa aja yang ada di sini. Atau ganti Al-Qurannya situ boleh. Fil. Lil. Tiara, bagaimana Tiara? Tiara. Tiara Caca Arumi. Iya. Kenapa? Jangan. Menghafal lah. Ya. Oke, kita lanjutkan Nazian ya. Belum? Oke, baik. Belum siap? Kita tambah lah ya. Ya. Sudah? Belum. Siapa namanya? Sakil. Nomor mana? Kelas berapa? Kelas 9. Sakila. Nambah 37 kemarin. Sampai 37 kemarin. Bismillahirrahmanirrahim.
جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا فيذوقون منها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا ليرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عقابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ولا كذابا جزاء بساطا حسابا بسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرنا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم يقوم يوم الروح ينظر يوم ينظر المرء ما يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Ya Sabrina. Sabar. Ya. 45 ya. Sabrina. Ya. Kelas 8 kan? Resminya Ustaz 8. Cepat kali naik rasanya. Pindah kemarin. Dari mana? Dari Furkon ke SMP. Tanggal berapa sekarang? 22 Juli ya. Udah, baca lah. والناسكات نسقا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة Ke-12 ya. Fa innama hiya zajratun wahidah. Oh, ya, ulang dari qalu tilka idzan karwatun qasirah. Qalu fa innama fa izahum 14 ya. Anaziat. Ya. Siapa nama? Hah? Afifah. Kelas berapa? Afifah kelas 9. Oh, oke, baca. Belas.
Sampai situ aja. Yauma yunfakhu lagi ya, sampai ke 18. Berarti. Sampai 18 kan? 18 kan? Iya, 19 sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mahada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasha wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba Inna jahannama kanat inna Inna jahannama kanat mirsada. soda Litta liqa'ina ma'aba labisi labisina labisina fiha qoban la yazuqu fiha ballan wala syaraba wa futihat illa hamima illa hamiman wa wassaqa jazaa'an wifaqa. innahum innahum Kanu innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu berarti dah hafal ayatnya berarti ya wa kullu syai'in fazuqu innalin. Siapa namanya? Siti? Kelas berapa? Siti. Nih, Nasution. Naba. Banyak-banyak murojaah mengulang-ulang bacaannya. Ya. Ya gitu caranya Bos. Kita ada yang dah hafal ayat tersebut ya kan. Tapi susunannya kita lupa. Salah satu cara kita untuk memperbagus susunan tadi itu membaca dari awal sampai akhir berulang-ulang. Nah, yang awal habis ini habis inna jahannam kan habis itu wakazzabu habisnya apa lagi gitu. Dan caranya bisa ya bilang dari awal sampai akhir. Ya. Siapa namanya? Aisyah kelas 7. Aisyah kelas 7. Nur Aini gimana? Ya, baca lah. Hah? Boleh? Waja'alna autada wa khalaqnakum. Sampai 7 ya. Kenapa baru sampai 7? Aisyah Nur Aini Siregar. Udah lama menghafal surah An-Naba-nya? Baru mulai? Tahu cara menghafalnya? Gimana? Oh, enggak gitu.
diulang misalnya 5 kali subuh. Nanti pas mau belajar diulang 5 kali lagi. Enggak usah banyak-banyak. Misalnya nih, ayat ke-8 wa khalaqnakum azwaja. Subuh diulang. Wa khalaqnakum azwaja wa khalaqnakum. Bacanya berulang-ulang aja. Dipatokkan 5 kali pagi. Nanti siang 5 kali lagi, sore 5 kali lagi. Jadi banyak hafalannya. Nah, jadi caranya ya. Jadi enggak usah dipaksain semuanya. Masukkan surah aja sedikit-sedikit satu ayat satu hari. Nah, bisa nanti itu. Bisa ya? Ya. Anggi gimana? Anggi udah bisa ngaji? Libur? Siapa? Anggi lah. Naziat Ustaz. Siapa namanya? Zahra. Zahra. Ustaz, permisi kamar mandinya. Ya. أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي هجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فيها فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع شمسها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والجبال أرساها والأرض بعد بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء نصر الله فإذا جاءت الطامة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فقال أنا وآثر الآية الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه فصلى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرون لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون لم كأنهم يوم يرون لم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها
Amin Ustaz. Ya. Perbaiki lagi nanti ya, artinya diulang-ulang. Nah, pernah kita menghafal Al-Quran tuh, misalnya ini surah An-Nas. Ustaz cuma baru bisa menghafal surah An-Nas. Surah An-Nas yang mesti Ustaz jaga. Jangan kejar surah yang lain sampai nanti lancar. Begitu juga surah An-Nas. An-Nazian ini Zahra belum bisa jaga semuanya. Harus dijagakan dengan yang tekun, baru nanti beralih dengan surah yang lainnya. Misalnya diulang-ulang, boleh ketambah yang lain, tapi jangan lupa surahnya diperbaiki. An-Nazian masih perbaiki, ya. Gua bahasa Ustaz. Ya, diperbaiki An-Naziannya ya. Tawalla anja amal. Iya. Ayu dari kala alam An-Naba. An-Naba. Nazian. Ya, baca. Fakul hal laka. Apa? Hafazahullahu nakalal. Inna fi panjangkan tonya dulu pada tasnya. Faiza ja'atit thamma. Lanjutkanlah. Faiza ja'atit thammatul kubra. Tonya kurang panjang. Faiza ja'atit thammatul kubra. Nah, tonya panjangkan. Panjangkan tonya. Tengah, mana tengah? Nah, ya kan? Panjang tonya kan? Panjangan tonya baru tasbihkan. Ya. Tonya namanya tomna. Fa iza lagi Pak Iza aja. Ya Umar.
Fa innal jannah. Siapa namanya? Hah? Kelas? 9. Oh, sini. Siapa tadi? Tri? Iya, Primani Ustaz. 39. Nama aku Ismani Ustaz. Nama kayaknya apa? Itu nama aku. Bawa aku dari nama aku. Ingat tak? Baca. Nama aku ada Sini Ustaz. sih, ya. Nama aku ada Ustaz. Ya, memang nggak ada. Itu nyetak Bilang. dah. Aini Lestari, mana? Hah? Aini mana ini? Ustaz, aku ada pakai nyetar dah Ustaz. Berarti parah Kapan nyetar? Ustaz. Kapan nyetarnya? Ini pernah nyetar. Siapa namanya? Marwah. Cantum nama Marawak. Hah? Siapa namanya? Marawak. Marwah. Marwah, kelas? Marwah kelas 8 Ustaz. Surah apa Ustaz? Nazi'at. Anda baca kemarin dah kan? Hah? An-Naba kemarin dah kan? Siapa namanya? Marwah. Marwah. Nah, itu lah namanya dah Memang Ustaz. nggak ada Marwah ya. Ini ada Tulis ya. bacaan, Ustaz. Marwah. Enggak laju pada Kelas? kita kira. 9. Oh. Ustaz bebek jawab. Ya. Halo guys. Udah sana. Ala guys. Apa Bisa. Dan coba aja. Aini Lestari ya, anaknya. Coba. Fa'amma. Oh. Fa'innal yas'alu yang saya Marwah maju. Nawar lagi. Belum hafal? Belum hafal? Nambah Marwahnya. Bacalah.
فوقكم سبعا Ya, inna yaumal ya yauma wa futiha inna jahannama kanat للطاغين إلا حميما جزاء وفاقا إنهم كذبوا بآياتنا كذابا وكل إن أحصينا habis ya 29 ya. Nanti ada sebelahnya lagi, 11 lagi ya. Siapa namanya tadi? Marwah ya. An-Naba 1 sampai 29 ya. Anggi Fani mana? Anggi Fani. Izin. Arsi Melani gimana? Enggak juga. Oh. Melgiana Kumala. Melgiana. Baca. adalah inna jahan la yazuku innahum kanu innalil wakawa la yasma'u lagwaw la yasma'una fiha lagwaw la yasma'u lagwaw jazaan min rabbika
Rabbis samawati wal ardi. Semuanya nggak ada. Rabbis samawati wal ardi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Bainahuma yauma yakumur ruh illa man azina lahu rahman wa qala zalika faman syaa ila rabbih inna anzarnakum azaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul masa kalah berdirinya saya tanya lagi yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Coba yauma yanzurul. Makanya diam. Wa yaqulul ya laitani kuntu turab. Siapa tuh namanya Megia? Melgia 1 sampai 39 ya. Nanti diulang lagi satu surah lagi ya. Ya makan masuk. Sudah. Yang kelas 7. Siapa yang namanya nggak masuk sini? Saya bacain ya. Hah? Yang perempuan aja nih. Aini, Ania, Ainia, Aisyah, Arni, Artika, Anggi, Arsi, Aulia, Aulia An-Nisa, Aulia Izzatun Nisa, Diana Marisa, Inada Fadila, Juliana Nur, Meldiana Kumala, Mutia, Nurcika, Nada. Siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Hah? Anggi Pani. Anggi Pani. Maksudnya yang saya tanya tuh yang namanya belum ditulis di sini. Nggak ada. Inada. Inada Fadila ada. Nah, itu ada kemarin. Masuk semuanya ya. Hah? Ya, sudah. Diam, tenang. Iya. Warzuqna tilawatahu ana
Besok yang kedua tu Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma. Jangan jasina tetapi jahilna. Bisa? Doa kedua, doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.